Salam sejahtera, kami di sini akan mempresentasikan Capture 22 mengenai mengelola pribadi komunikasi langsung dan pemasaran basis data dan penjualan pribadi. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alivia Salsa Maharani, yang kedua Brata Sembiring Apriliansyah, dan yang terakhir saya sendiri Febra Widyananda. Next. Selanjutnya yang pertama, pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk menghasilkan respons yang terukur atau transaksi di lokasi manapun. Pemasaran langsung, khususnya pemasaran elektronik, menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Pemasaran langsung merencanakan kampanye dengan memutuskan target, tujuan, dan prospek, penawaran, dan harga. Selanjutnya, mereka menguji dan menetapkan langkah-langkah untuk menentukan keberhasilan kampanye. Next. Slide selanjutnya yaitu pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen atau CD untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan layanan kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara. Pemasar langsung dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau prospek individu dan pelanggan, yaitu surat langsung, katalog pemasaran, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan perangkat seluler. Pemasaran langsung telah menjadi jalan yang berkembang pesat sebagai tanggapan atas tingginya dan meningkatnya biaya untuk menjangkau pasar bisnis melalui tenaga penjualan. Next. Selanjutnya yaitu pemasaran surat langsung berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau item lain kepada konsumen individu. Dengan menggunakan milis yang sangat selektif, pemasar langsung mengirimkan jutaan potongan surat setiap tahun, yaitu surat, brosur, lipatan, dan penjual bersayap lainnya. Surat langsung adalah media yang populer karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat dipersonalisasi, fleksibel, dan memungkinkan pengujian awal dan pengukuran respons. Next. Slide selanjutnya yaitu apa keuntungan besar pemasaran langsung? Keuntungannya yaitu telah menghasilkan jumlah ceruk pasar yang terus meningkat, konsumen kekurangan waktu dan bosan dengan lalu lintas dan sakit kepala, parkir, menghargai nomor telepon bebas, pulsa, situs web yang selalu terbuka, pengiriman hari berikutnya, dan komitmen pemasar langsung terhadap layanan pelanggan. Selain itu, banyak toko rantai turun dengan penggerakan yang lebih lambat item khusus, menciptakan peluang bagi pemasar langsung untuk mempromosikannya kepada pembeli yang tertarik. Next. Slide selanjutnya yaitu apa itu telemarketing? Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Ini membantu perusahaan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan menggunakan pusat panggilan untuk pemasaran jarak jauh, menerima panggilan dari pelanggan, dan pemasaran jarak jauh keluar, memulai panggilan ke prospek dan pelanggan. Next. Selanjutnya itu sisi gelap pemasaran langsung. Yang pertama, gangguan. Banyak orang tidak menyukai permintaan pemasaran langsung yang sulit dijual. Perusahaan telah bermunculan untuk membantu memblokir surat sampah yang tidak diinginkan. Yang kedua, ketidakadilan. Beberapa pemasar langsung memanfaatkan membeli impulsif atau kurang canggih atau memangsa rentan, terutama orang tua. Penipuan. Beberapa pemasar langsung merancang surat dan menulis salinan yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau membesar-besarkan ukuran produk, klaim kinerja, atau harga eceran. Komisi Perdagangan Federal menerima ribuan pengaduan setiap tahun tentang penipuan investasi, penipuan
dan amal palsu. Selanjutnya, pelanggaran privasi. Tampaknya hampir setiap kali konsumen memesan produk melalui surat atau telepon, berlaku kartu kredit, atau berlangganan majalah, nama, alamat, dan perilaku pembelian mereka memungkinkan ditambahkan ke beberapa database perusahaan. Kritikus khawatir bahwa pemasar mungkin tahu terlalu banyak tentang kehidupan konsumen dan bahwa mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan yang tidak adil. Next. Selanjutnya yaitu apa itu database pelanggan. Idealnya database pelanggan itu berisi pembelian masa lalu konsumen, demografi atau usia, pendapatan keluarga, anggota, ulang tahun, psikografis yaitu kegiatan, minat, dan opini, media grafis yaitu media pilihan, dan informasi berguna lainnya. Basis data bisnis tipikal berisi pembelian masa lalu pelanggan bisnis yaitu volume, harga, dan keuntungan masa lalu. Nama anggota tim pembeli yaitu usia, ulang tahun, hobi, dan makanan favorit. Status kontrak saat ini perkiraan bagian pemasok dari bisnis pelanggan, pemasok kompetitif, penilaian kompetitif, kekuatan dan kelemahan dalam menjual dan melayani rekening, dan praktik, pola, dan kebijakan pembelian pelanggan yang relevan. Unit Amerika Latin dari perusahaan farmasi Swiss Novartis menyimpan data sebanyak 100.000 petani Argentina mengetahui pembelian bahan kimia pelindung tanaman mereka, mengelompokkannya berdasarkan nilai dan memperlakukan masing-masing kelompok secara berbeda. Next. Selanjutnya yaitu apa itu pemasaran basis data? Pemasaran basis data adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan pelanggan, database, dan database lainnya yaitu produk, pemasok, atau pengecer untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun pelanggan hubungan. Di sini kami mempertimbangkan beberapa masalah tambahan di membangun database pelanggan dan melakukan pemasaran database. Next. Selanjutnya yaitu apa itu sumber informasi terpenting tentang perwalian? Merupakan perusahaan yang cerdas menangkap informasi setiap kali pelanggan menghubungi salah satu departemen mereka, baik melalui pembelian, panggilan layanan, permintaan online, atau kartu rabat melalui pos. Bank dan perusahaan kartu kredit, perusahaan telepon, pemasar katalog, dan banyak perusahaan lain memiliki banyak informasi tentang pelanggan mereka, termasuk riwayat transaksi dan data yang disempurnakan tentang usia, ukuran keluarga, pendapatan, dan demografi lainnya. Next. Selanjutnya yaitu 5 cara perusahaan dalam menggunakan database. Yang pertama, untuk mengetahui prospek. Banyak perusahaan menghasilkan prospek penjualan dengan mengiklankan produk atau layanan mereka dan termasuk fitur tanggapan seperti tautan ke beranda, kartu balasan bisnis, atau telepon bebas pulsa nomor, dan menggunakan database dari tanggapan pelanggan. Perusahaan memilah-milah database untuk mengidentifikasi prospek terbaik, kemudian menghubungi mereka melalui surat, email, atau telepon untuk mencoba mengubahnya menjadi pelanggan. Yang kedua, untuk memutuskan pelanggan mana yang harus menerima penawaran tertentu. Perusahaan yang tertarik untuk menjual dan kriteria pengaturan penjualan silang yang menggambarkan pelanggan sasaran yang ideal untuk penawaran tertentu. Kemudian mereka mencari database pelanggan mereka untuk mereka yang paling mirip dengan yang ideal. Kemudian mencatat tingkat respons. Perusahaan dapat meningkatkan ketepatan penargetannya. Setelah penjualan, itu dapat mengatur urutan aktivitas otomatis. 1 minggu kemudian, mengirim email ucapan terima kasih. 5 minggu kemudian, email penawaran baru. 10 minggu kemudian, jika pelanggan belum ditanggapi, email tawaran diskon khusus.
Yang ketiga yaitu untuk memperdalam loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat membangun minat dan antusiasme dengan mengingat pelanggan, preferensi, dan mengirimkan hadiah yang sesuai seperti kupon diskon dan bahan bacaan yang menarik. Yang keempat, untuk mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Program pengiriman surat otomatis atau pemasaran otomatis dapat dikirim kartu ulang tahun atau hari jadi, pengingat belanja liburan atau promosi di luar musim. Basis data dapat membantu perusahaan membuat penawaran yang menarik atau tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari kesalahan pelanggan yang serius. Sebuah bank besar mengakui sejumlah kesalahan yang dibuatnya dengan tidak menggunakan database pelanggannya dengan baik. Dalam satu kasus, bank membebankan denda kepada pelanggan karena keterlambatan pembayaran atas pembayarannya hipotek. Gagal untuk dicatat, dia memimpin sebuah perusahaan yang merupakan deposan utama di bank ini. Pelanggan berhenti dari bank. Dalam kasus kedua, dua anggota staf bank yang berbeda menelpon penawaran pelanggan hipotek yang sama pinjaman ekuitas rumah dengan harga yang berbeda. Tidak ada yang tahu, yang lain telah menelepon. Dalam kasus ketiga, bank memberi layanan standar khusus pelanggan premium di negara lain. Next. Selanjutnya yakni dalam melakukan pekerjaan, tenaga penjualan menyelesaikan satu atau lebih tugas spesifik. Yang pertama yaitu pencarian, yakni mencari prospek atau prospek. Dan yang kedua, penargetan, yakni memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara prospek dan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu berkomunikasi, yaitu mengkomunikasikan informasi tentang produk dan layanan perusahaan. Selanjutnya yakni penjualan, yaitu mendekati, mempresentasikan, menjawab pertanyaan, mengatasi keberatan, dan menutup penjualan. Selanjutnya yakni pelayanan, yaitu memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, yaitu tentang konsultasi tentang masalah, memberikan bantuan teknis, mengatur pembiayaan, dan mempercepat pengiriman. Selanjutnya yaitu pengumpulan informasi, yakni melakukan riset pasar dan melakukan pekerjaan intelijen. Yang terakhir yaitu mengalokasikan, yakni memutuskan pelanggan mana yang akan mendapatkan produk langka selama kekurangan produk. Next. Selanjutnya yakni 4 jenis tenaga penjualan. Yang pertama, tenaga penjualan pasar strategis yang ditugaskan ke akun-akun utama. Dan yang kedua, tenaga penjualan geografis, yaitu yang memanggil pelanggan di wilayah yang berbeda. Dan yang ketiga, tenaga penjualan distributor, yakni memanggil dan melatih distributor. Yang terakhir yakni penjualan orang dalam, memaksa pemasaran dan menerima pesanan secara online dan melalui telepon. Next. Selanjutnya yakni metode 5 langkah metode dalam ukuran tenaga penjualan. Yakni yang pertama, kelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan. Dan yang kedua, menetapkan frekuensi panggilan yang diinginkan atau jumlah panggilan pada akun per tahun untuk setiap kelas pada pelanggan. Dan yang ketiga, kalikan jumlah akun di setiap kelas dengan ukuran frekuensi panggilan yang sesuai untuk mendapatkan total beban kerja untuk negara dalam panggilan penjualan per tahun. Dan yang keempat, tentukan jumlah rata-rata panggilan yang dapat dilakukan perwakilan penjumlahan per tahun. Dan yang terakhir, bagilah total panggilan tahunan yang diperlukan dengan panggilan tahunan rata-rata yang dilakukan oleh perwakilan penjualan untuk sampai di jumlah perwakilan penjualan yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya yakni adalah ada 9 indikator utama kinerja penjualan. Yang pertama, jumlah rata-rata panggilan penjualan per tenaga penjual per hari. Dan yang kedua, waktu panggilan penjual rata-rata per kontak. Dan yang ketiga, pendapatan rata-rata per panggilan penjualan. Dan yang keempat, biaya rata-rata per panggilan penjualan. Dan yang kelima, biaya hiburan per panggilan penjualan.
Dan yang keenam, persentase pesanan per 100 panggilan penjualan. Dan yang ketujuh, jumlah pelanggan baru per periode. Dan yang kedelapan, jumlah kehilangan pelanggan per periode. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yakni penjualan biaya paksa sebagai persentase dari total penjualan. Next. Selanjutnya adalah 4 jenis tenaga penjualan. Yang pertama, pertanyaan situasi, yakni menanyakan tentang fakta atau mengeksplorasi situasi pembelian saat ini. Misalnya, apa sistem yang Anda gunakan untuk menagih pelanggan Anda. Dan yang kedua, pertanyaan masalah. Ini berhubungan dengan masalah kesulitan dan ketidakpuasan yang dialami pembeli. Untuk contohnya yakni bagaimana dari sistem yang membuat kesalahan. Dan yang ketiga, pertanyaan implikasi, yakni menanyakan tentang konsekuensi atau efek dari masalah, kesulitan atau ketidakpuasan. Contohnya bagaimana masalah ini mempengaruhi produktivitas karyawan Anda. Dan yang terakhir, pertanyaan yang membutuhkan imbalan, yakni menanyakan tentang nilai atau kegunaan dari solusi yang diusulkan. Contohnya, bagaimana banyak yang Anda hemat jika perusahaan kami dapat membantu Anda mengurangi kesalahan hingga 80%. Next. Slide selanjutnya yaitu bagaimana menarik perwakilan berkualitas tinggi. Perwakilan dapat meminta pesanan, merekapitulasi poin kesepakatan, menawarkan untuk membangun, menulis pesanan, menanyakan apakah pembeli menginginkan A atau B, membuat pembeli membuat pilihan kecil seperti warna atau ukuran, atau menunjukkan apa yang tidak akan hilang dari pembeli menempatkan pesanan sekarang. Next. Slide selanjutnya itu apa itu prinsip penjualan dan negosiasi. Prinsip penjualan dan negosiasi pribadi sebagian besar berorientasi pada transaksi karena tujuannya adalah untuk menutup penjualan tertentu, tetapi dalam banyak kasus perusahaan tidak mencari penjualan langsung, melainkan pemasok jangka panjang hubungan pelanggan. Next. Slide selanjutnya itu apa itu fungsi tenaga penjualan? Tenaga penjualan berfungsi sebagai penghubung perusahaan dengan pelanggannya. Tenaga penjualan adalah perusahaan bagi banyak pelanggannya dan perwakilannya yang membawa kembali informasi yang sangat dibutuhkan perusahaan tentang pelanggan. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada perbuatan dan kata yang kurang berkenan. Terima kasih.